Gimana kalau sejarah rock and roll yang kita semua tahu ternyata keliru? Oke, hari ini kita bakal bongkar satu cerita yang jujur aja mungkin bakal mengubah cara pandang kita semua tentang salah satu genre musik paling berpengaruh di dunia. Coba deh saya tanya, kalau saya sebut pelopor rock and roll, siapa nama yang langsung kepikiran? Pastikan ada beberapa nama besar yang langsung muncul di kepala kita semua. Ya jelas lah ya, nama-nama ini kan raksasanya. Pilar musik modern, gak salah. Tapi gimana kalau saya bilang, cerita yang kita pegang selama ini, sejarah yang kita tahu, itu belum lengkap? Nah, siap-siap ya. Gimana kalau saya bilang, cerita itu justru dimulai dari Indonesia. Beneran, jauh sebelum dunia demam The Beatles, ada satu band keluarga dari Indonesia yang udah bikin panggung Eropa gempar. Dengan sound dan energi yang, revolusioner banget. Nama mereka The Tillman Brothers. Oke, kita mulai dari sini ya. Kenapa sih mereka ini disebut pionir yang nggak dikenal? Para legenda yang entah kenapa sering banget kelewat dari buku sejarah musik rock. Jadi, The Tillman Brothers ini bukan sekadar band biasa loh. Mereka itu fenomena. Coba bayangin deh, mereka bawa sound yang benar-benar baru, liar, ke Eropa di saat orang-orang di sana belum pernah dengar yang kayak gitu. Mereka itu kayak shockwave musik pada masanya. Nah, terus gimana ceritanya mereka bisa sampai ke Eropa? Perjalanan mereka ini luar biasa banget. Yuk kita lihat kisah mereka, dari awal mula di Indonesia sampai jadi pusat perhatian di sana. Kisah mereka ini benar-benar perjalanan satu generasi. Mereka bawa akar budaya Nusantara yang kental, nyebrang lautan, terus digabungin sama semangat pemberontakan rock and roll yang waktu itu baru lahir. Hasilnya, sesuatu yang, ya ampun, unik dan gak ada duanya. Nah, disinilah letak kejeniusan mereka. Mereka itu bukan cuma mainin musik, bukan. Mereka menciptakan sound yang benar-benar baru. Dan nama sound itu adalah Indo-Rock. Ini nih cetak biru mereka, penemuan mereka. Coba bayangin, hentakan rock barat yang kasar dan penuh energi, ketemu sama melodi dan nuansa eksotis dari Indonesia. Buat penonton Eropa zaman itu, ini kedengerannya kayak musik dari planet lain, serius. Campuran inilah yang bikin mereka jadi revolusioner. Mereka nggak niru-niru musisi Amerika. Mereka berinovasi. Mereka ngebuktiin kalau rock and roll itu bisa punya suara global yang asalnya dari belahan dunia lain. Tapi inovasi mereka nggak berhenti di musiknya doang loh. Cara mereka manggung itu revolusi juga. Jadi ada 3 hal utama yang bikin mereka legendaris. 1, jelas, sound Indo-rocknya yang unik. 2, kejeniusan gitarisnya Andy Tillman. Dan 3, yang gak kalah penting, aksi panggung mereka yang gila-gilaan, penuh energi dan jauh melampaui zamannya. Coba kita bahas Andy Tillman sebentar. Dia ini bukan gitaris biasa. Dia itu virtuoso. Bayangin, dia main gitar di belakang kepala. Atau pakai giginya. Itu hal yang belum pernah dilihat penonton di Eropa sebelumnya. Dia itu showman sejati. Malah banyak fans dan sejarawan musik yang bilang kalau gaya mainnya yang meledak-ledak itu sampai menginspirasi legenda sekelas Chuck Berry. Kebayang nggak sih? Ini nunjukin betapa gedenya dampak teknik dia yang inovatif itu. Terus gimana nasib semua inovasi ini? Yuk kita lihat warisan mereka yang luar biasa ini. Dan kenapa cerita mereka penting banget buat kita tahu sekarang. Pengaruh mereka itu nyebar kemana-mana loh. Meresap sampai ke dalam kancah musik rock dan jadi inspirasi buat beberapa nama paling besar di genre itu. Nih. Contohnya ya, band heavy metal legendaris dari Jerman, Scorpions, itu ngakuin kalau The Tillman Brothers itu inspirasi besar buat mereka. Ini bukti kalau pengaruh mereka itu bisa nembus batasan genre dan generasi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Kalau mereka seberpengaruh itu, kenapa namanya nggak sebesar, katakanlah The Beatles atau The Rolling Stones? Jawabannya mungkin kompleks ya. Mungkin soal waktu, tempat, dan industri musik yang mungkin aja belum siap sama fenomena global pertama dari Asia. Karena pada akhirnya, warisan The Tillman Brothers itu lebih dari sekedar tanggal lagu atau penjualan album. Mereka itu simbol kebanggaan. Bukti nyata kontribusi Indonesia di panggung dunia. Dan ya, mereka adalah bagian penting dari sejarah musik kita. Kisah The Tillman Brothers ini ngingetin kita satu hal penting. Sejarah itu seringkali ditulis oleh pemenang. Dan banyak banget cerita luar biasa yang akhirnya terkubur. Jadi ini bikin kita mikirkan, kira-kira siapa lagi ya di luar sana, entah itu di musik, seni, atau sains yang ceritanya perlu kita gali lagi. Makasih banyak udah nyimak obrolan kita kali ini.